Perkenalkan, saya Afrilia Bakira. Saya Aurelia Evanessa. Saya Naura Jauza. Saya Andriana Tawardana. Saya Abdul Antisintes Pujuta. Kami akan menjelaskan fungsi mutlak. Tonton terus ya. Baik teman-teman, saya Afrilia Bakira akan menjelaskan dari definisi fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah suatu fungsi yang mengandung pernyataan aljabar yang ditulis dalam tanda nilai mutlak. Seperti ini ya teman-teman, tanda nilai mutlak ini. Selanjutnya, fungsi nilai mutlak memiliki bentuk dasar yang ditulis sebagai fx sama dengan nilai mutlak x yang didefinisikan sebagai itu menjadi dua ya guys. Ada fx, x jika x lebih besar atau sama dengan dari 0, dan juga bisa min x jika x lebih kecil dari 0. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari nilai mutlak. Ini contoh soal yang pertama, yaitu nilai mutlak dari 2x ditambah 4 sama dengan 6. Jika terdapat soal nilai mutlak fx sama dengan a seperti ini, maka persamaannya ada dua, yaitu yang pertama 2x tambah 4 sama dengan 6, dan 2x tambah 4 sama dengan min 6. Kita selesaikan saja persamaan yang pertama terlebih dahulu. 2x, 4-nya pindah ruas ke kanan menjadi 6 dikurang 4. 2x sama dengan 6 dikurang 4, 2x sama dengan 2 dibagi 2 menjadi 1. Jadi persamaan yang pertama kita mendapatkan x-nya yaitu 1. Selanjutnya kita menyelesaikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2x tambah 4 sama dengan 6. 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2x sama dengan min 6 dikurang 4. 2x sama dengan min 6 dikurang 4 menjadi negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 2. X sama dengan min 5. Sehingga kita mendapatkan himpunannya, yaitu hasilnya kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu min 5,1. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 2, yaitu soalnya nilai mutlak dari x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 13. Nah, kalau soal nilai mutlak yang seperti ini, persamaannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang positif di depan nilai mutlaknya, yaitu x min 2 sama dengan 4x ditambah 13, dan satu lagi di depan nilai mutlaknya ada negatifnya, yaitu jadi min dikalikan ke dalam dibuka kurung x min 2 sama dengan 4x ditambah 13. Langsung kita selesaikan persamaan yang pertama sesuai dengan variabelnya. 4x dipindahkan ke kiri, jadi x dikurang 4x sama dengan 13, min 2 nya dipindahkan ke sebelah kanan, jadi ditambah 2. 4x dikurang 4 dikurang 4x menjadi min 3x sama dengan 13 ditambah 2 menjadi 15, sehingga x mendapatkan hasilnya yaitu min 5. Selanjutnya kita selesaikan ke persamaan yang kedua, yaitu yang di depannya ada negatifnya. Sebelum itu kita harus negatif ini kita kalikan ke dalam menjadi min 4x min x min dikalikan min 2 menjadi plus 2, sehingga min x ditambah 2 sama dengan 4x ditambah 3. 4x nya kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min x dikurang 4x sama dengan 13. 2 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 2, sehingga min x dikurang 4x menjadi min 5x, 13 dikurang 2 menjadi 11, sehingga x sama dengan 11 dibagi min 5, sehingga diperoleh x menjadi min 11/5. Selanjutnya kita melakukan pembuktian yang x nya sama dengan negatif 5. Kita masukkan ke persamaan yang sebelah kanan, 4x tambah 13 lebih dari 0. Kita substitusikan saja, x-nya diubah menjadi negatif 5. 4 dikalikan negatif 5 sama dengan ditambah 13 lebih dari 0. 4 dikalikan min 5 menjadi min 20 ditambah 13 lebih dari 0. Sehingga diperoleh hasilnya min 7 lebih dari 0. Nah, pernyataan ini salah, sehingga
X sama dengan min 5, yaitu tidak termasuk dalam hasil himpunannya. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang X sama dengan negatif 11/5. Kita substitusikan saja, X-nya diganti menjadi min 11/5. 4 dikalikan min 11/5, yaitu menjadi min 44/5, ditambah 13 lebih dari 0. Kita samakan saja penyebutnya menjadi min 44 ditambah 65/5, menjadi 21/5 lebih dari 0. Pernyataan tersebut benar sehingga hasil dari himpunan tersebut hanya yang X min 11/5. Itu saja penyelesaian dari soal nomor 2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Soalnya itu diketahui fungsi fx mutlak 4 dikurang x pangkat 2 dikurang mutlak min 2x. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai f0. Jadi di sini kita pertama tulis dulu mutlak 4 dikurang. Ini karena x yang belum diketahui, kita bisa masukkan 0 ini. 0 dipangkatkan 2 terus tulis lagi min 2. Ini x nya juga nggak tahu, jadi bisa ditaruh 0. Ini kita bisa hitung 0 pangkat 0 itu kan 0, jadi di sini 4 mutlak 4 dikurang, jadi min 2 dikali 0 itu hasilnya 0. Kemudian nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif, jadi di sini 4 kurang 0 sama dengan 4. Terus ada juga misalnya disuruh carinya F3, bisa kita masukkan lagi 4 dikurang X nya kita masukkan 3 ditambah 2 kurang mutlak min 2 masukkan 3. Terus bisa kita cari 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Terus dikurang min 2 dikali 3 itu min 6. Dari sini 4 dikurang 9 itu min 5. Terus kurang ini turun aja karena dia nggak ada pasangannya. Kemudian tadi sesuai sama yang aku jelasin, karena nilai mutlak itu kan positif. Nah jadi kita bisa buat di sini diturunin min 5 dikurang 6 dan min 1. Baik teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal yaitu nilai mutlak dari x min 3 sama dengan x min 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan dua kemungkinan, yaitu positif dan juga negatif. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang pertama adalah kita positifkan. Jadi x min 3 sama dengan x min 2. Sehingga kan ini variabelnya masih terpisah karena ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Untuk menyelesaikan ini, kita pindahkan nih variabel dulu ke dalam satu tempat, yaitu kita pilih di sini sebelah kiri. Jadi x dikurang, ini kan awalnya positif, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif. Jadi x dikurang x sama dengan min 2-nya tetap, min 3 pindah ke sini menjadi positif 3. Sehingga x dikurang x sama dengan min 2 ditambah 3. Nah, hasil dari x dikurang x berarti 0 dong. Nah, x kurang x sama dengan 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Apakah 0 sama dengan 1? Tentu tidak. Maka untuk pernyataan ini adalah 0 tidak sama dengan 1. Pernyataan ini tidak memenuhi. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang kedua, yaitu menggunakan negatif. Oke, di sini negatif x min 3 sama dengan x min 2. Nah, untuk soal ini cara penyelesaiannya adalah negatif yang di depan kita kalikan ke dalam x min 3 ini. Jadi min dikurang x hasilnya adalah min x, min dikurang min 3 hasilnya adalah positif 3. Selanjutnya untuk sebelah sini kan tidak ada yang harus kita kerjakan kan, jadi kita turunkan saja jadi x min 2. Oke, selanjutnya teman-teman, min x ada x juga, variabelnya sama nih, tapi posisinya berbeda. Jadi kita pindahkan ke dalam satu sisi yang sama, yaitu di sini kita pindahkan ke kiri. Jadi diperoleh min x dikurang x, karena di sini positif, pindah ke sini menjadi negatif. Min x dikurang min x dikurang x sama dengan min 2 dikurang 3. Nih 3 ini kita pindahkan juga teman-teman.
sehingga diperoleh min X berarti hasilnya adalah min 2X sama dengan min 2 dikurang 3, hasilnya adalah min 5. Oke, setelah dapat seperti ini, kita cari lagi nih, X-nya deh kita keluarin, X kita tulis. Setelah ini, min 5 ada min 2, kita pindahkan deh min 2-nya ke bawah, karena apa nih kan cara menyelesaikannya ya. X diperoleh X sama dengan min 5 per min 2. Karena di sini ada negatif, jadi kita anggap saja kan min per min hasilnya adalah positif. Jadi diperoleh X sama dengan 5 per 2. Pernyataan ini benar. Oke, kita masuk ke pembuktian. Pembuktian ini kita menggunakan kemungkinan yang kedua. Karena apa? Karena kan kemungkinan pertama itu pernyataan tidak memenuhi, jadi tidak perlu lagi kita buktikan. Di kemungkinan kedua kita perlu buktikan biar lebih yakin. Oke, di sini adalah X min 2 lebih besar dari 0. Nah, X-nya kan kita menggunakan yang 5 per 2. Jadi 5 per 2 dikurang 2 lebih besar daripada 0. Di sini kan kita anggap nih 1 kan. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Diperolehlah 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 5 adalah 5. 2 bagi 1, 2. 2 dikali min 2 hasilnya adalah min 4. Sehingga 5 dikurang 4 per 2 lebih besar dari 0. 5 dikurang 4 per 2 diperoleh hasil 1 per 2. 1 per 2 lebih besar dari 0. Jadi pernyataan ini benar, sehingga himpunan penyelesaiannya diperoleh 5 per 2. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Lengkapilah tabel di samping, kemudian gambarlah sketsa grafik Y sama dengan Fx sama dengan mutlak X dengan menghubungkan titik yang diperoleh. Nah, jadi di sini sudah ada tabel ya teman-teman. Kita akan melengkapi tabel berikut. Nah, di sini X sama dengan min 2. Jadi mutlak min 2 sama dengan, karena nilai mutlak itu hasilnya selalu positif, jadi di sini hasilnya adalah 2. Kemudian titiknya dapat diperoleh yaitu min 2,2. Nah, selanjutnya di sini apabila X-nya min 1, maka mutlak min 1 sama dengan 1 dan titiknya min 1,1. Kemudian X-nya 1 itu juga mutlak 1, maka dia akan menghasilkan 1 dan titiknya 1,1. Jika X-nya 2, maka mutlak 2 sama dengan 2 dan memperoleh titik 2,2. Nah, biar gak makan waktu lama-lama, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya. Sekarang kita tinggal menuliskan titik dari grafik Y-nya dari tabel di sini ya teman-teman yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kan ada titik min 2,2. Jadi dia ada di sini. Kemudian min 1,1, kemudian itu 0,0, 1,1, dan 2,2 ya teman-teman. Nah, di sini kita udah memperoleh titiknya semua dari tabel ini kan. Kita tinggal menghubungkan titik yang udah kita peroleh. Nah, jadi begini hasilnya. Baik, sini saya akan membahas soal penelaran cerita dari nilai mutlak. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya itu adalah diameter ideal sebuah batang besi adalah 2,50 cm. Dengan kesalahan yang bisa diterima itu sebesar 0,05 cm. Batang mana yang akan kamu pilih? Apakah A 2,5167 cm, B 2,424 cm, C 2,4417 cm, atau D 2,558 cm? Untuk mencari jawabannya, kita harus menganggap diameter sebenarnya dari batang besi adalah sebesar X. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan pertidaksamaan seperti berikut ini, yaitu adalah nilai mutlak X dikurang 2,50 lebih kecil atau sama dengan
0,05. Dari pertidaksamaan ini, kita bisa mendapatkan dua kemungkinan. Di antaranya adalah X dikurang 2,50 lebih kecil atau sama dengan 0,05, atau min dalam kurung X dikurang 2,50 tutup kurung lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kita cari di persamaan yang pertama. X dikurang 2,50 lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, agar kita bisa mendapatkan pertidaksamaan untuk X-nya, kita menambahkan kedua sisi ruas ini dengan positif 2,50, sehingga kita mendapatkan X dikurang 2,50 ditambah 2,50 lebih kecil atau sama dengan 0,05 ditambah 2,50. Maka dari itu min 2,50 ditambah 2,50 habis dan menghasilkan X, sedangkan 0,05 ditambah 2,50 akan menghasilkan 2,55. Maka X lebih kecil atau sama dengan 2,55 untuk persamaan yang pertama. Lanjut persamaan yang kedua, yaitu adalah min dalam kurung X dikurang 2,50 lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, kita pindahkan negatif ini ke 0,05-nya. Maka dari yang lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan X, maka akan menjadi X dikurang 2,50 lebih besar atau sama dengan min 0,05. Nah, agar kita mendapatkan persamaan untuk X-nya saja, kita menambahkan kedua ruas dengan positif 2,50. Maka X dikurang 2,50 ditambah 2,50 lebih besar atau sama dengan min 0,05 ditambah 2,50. Maka bilangan ini akan habis dan menyisakan X, dan bilangan ini akan menghasilkan 2,45. Maka akan menjadi X lebih besar atau sama dengan 2,45, atau kita bisa memberikannya menjadi 2,45 lebih kecil atau sama dengan X. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka kita akan mendapatkan 2,45 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 2,55. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan, kita membandingkan dengan opsi-opsi yang ada di sini, mana bilangan yang memenuhi X tersebut. Dari opsi-opsi ini yang paling tepat adalah A, 2,5167, karena di opsi A di sini adalah 2,51, yang dimana itu lebih besar daripada 2,45 dan lebih kecil daripada 2,55. Sedangkan yang B itu dia lebih kecil daripada 2,45 sama 2,55. Dan C 2,4417, 2,44 itu lebih kecil daripada 2,45 ataupun 2,55. Dan D 2,558 itu lebih besar daripada 2,45 ataupun 2,55. Maka jawaban yang memenuhi persyaratan ini adalah A, yaitu 2,5167 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami mengenai